Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, berkumpul dalam persekutuan pelayanan umat, menyatukan kita hadir bersama dalam persekutuan di tengah ibadah keluarga saat ini melalui kanal streaming. Hendaklah hati kita tetap damai dan sukacita, persekutuan kita tetap ada di dalam Tuhan. Marilah kita saat ini beribadah dan memuliakan serta meninggikan namanya. Kini, mari berdiri menghadap Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkan capi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukur. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Tuhan yang ada di tempat yang tinggi, kami datang sujud dan menyembah-Mu, seraya memanjatkan syukur hati kami. Kami mempersembahkan ibadah keluarga kami sebagai bukti kasih dan cinta kami kepadamu. Kami mengundang Engkau untuk hadir dan memimpin ibadah ini. Datanglah ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Pembacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 18 pada ayat 31 sampai ke 37. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau menghimpunkan kami kembali di tempat ini, di tengah-tengah persekutuan keluarga. Dan kami memohon serta meminta daripadamu, kelengkapan lewat hikmat dan Roh Kudus daripada Allah, sehingga ketika kami mendengarkan dan membaca kebenaran firman-Mu, sungguh lewat hikmat dan Roh Kudus itu, memampukan kami untuk mengerti setiap perkataan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus dan hikmat itu juga memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kejadian pasal yang ke-48, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah, sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatilah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan katakan, berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ketika kita mendengarkan dan membaca serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau diajak untuk kembali dengan sebuah pertanyaan di dalam diri kita tentang siapakah yang sering kita andalkan dalam hidup ini. Siapakah pengendali dari kehidupan kita? Sehingga ketika kita belajar daripada cerita firman Tuhan, dalam kehidupan keluarga Yakub bersama dengan Yusuf,
ingin mau mempertegas kembali kepada kita tentang beberapa hal yang paling penting, bahwa teks dan konteks firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kembali kepada kita tentang pengendalian diri Yakub kepada Allah menjadi hal yang paling tinggi dan menjadi hal yang paling nomor satu dalam prioritas hidupnya. Karena di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 mau mengatakan, Yakub mau mempertegas tentang janji Allah yang akan terus dinikmati dalam kehidupan keturunannya. Dan dia mengangkat tentang status keberadaan neneknya, ayahnya Abraham dan Ishak. Bagaimana janji Allah untuk memberkati. Sehingga ketika dia memegang teguh janji Allah itu, di masa tuanya Yakub menginginkan janji Allah lewat berkat itu akan diteruskan kepada generasi-generasi mudanya, yaitu cucu-cucunya, yang diantaranya adalah Efraim dan Manasye. Dan ketika Yakub memberikan berkatnya terhadap Efraim dan Manasye, dia meletakkan tangan berkatnya di tangan kanannya kepada Efraim. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, Efraim adalah anak yang bungsu. Tetapi ketika tangan kiri Yakub memberikan berkat kepada Manasye, itulah yang dianggap oleh pemikiran Yusuf salah dan keliru. Yusuf memandang bahwa tangan kanan adalah berkat, dan yang pantas untuk menerima berkat daripada yang istimewa dengan tangan kanan adalah hak anak yang sulung. Sehingga ketika berbicara tentang itu, firman Tuhan mau mengatakan bahwa ayat 17 ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim yang adalah putra bungsunya atau cucunya, mau mengatakan itu tidak baik. Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, perbedaan pemahaman yang dipikirkan oleh Yakub jauh berbeda dengan pemikiran Yusuf. Yusuf melihat dari hak, Yusuf melihat dari hal-hal yang sifatnya manusiawi. Tetapi ketika kita mau melihat dari perspektif Yakub, bagaimana Yakub mau melihat kembali kepada sebuah janji Allah yang besar yang sudah dirancangkan atas kehidupannya melalui Efraim. Sehingga daripada itu kita mau diperlihatkan kembali dalam perikop firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kegenapan firman Allah untuk janji berkat bagi kehidupan keturunan bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, terus berkesinambungan. Dari teks dan konteks ini kita boleh belajar tentang beberapa hal yang penting. Dari 3 pribadi kita akan melihat dan menggalinya. Yang pertama pribadi Yakub, yang kedua pribadi Yusuf, dan yang ketiga pribadi Allah. Apa yang boleh kita pelajari di sini? Mau dikatakan bahwa kita belajar tentang 3 pribadi. Pribadi yang pertama, Yakub. Kita mau melihat Yakub tetap hidup di dalam janji Allah, sehingga dia memegang janji Allah sebagai hal yang terus dia akan lakukan bagi keturunannya. Dari hal itu, bagaimana Yakub terus meneruskan untuk membuka berkatnya kepada Manasye dan Efraim. Dan bagaimana janji Tuhan untuk memberkati mereka dari 2 orang ini akan terus hidup menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun di dalam teks ayat yang ke-19 dan seterusnya menunjukkan berkat yang paling besar ada pada Efraim. Dengan latar belakang itu kita mau belajar, Yakub tidak pernah lepas dalam diri dan pemahaman hidupnya bahwa dia mengalami peristiwa kehidupannya bersama Allah. Dan dia selalu memegang apa yang dikatakan di dalam janji-janji Allah untuk kehidupannya yang akan memberkatinya. Sehingga itu kita pelajari dari Yakub. Lalu hal yang kedua dari pribadi Yusuf, apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yusuf mau melihat segala sesuatu dari konsep berkat itu ada dalam perspektif kacamata manusia. Bahwa apa yang sulung itu menjadi hal yang paling prioritas. Sehingga dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, Manasye adalah putra sulung. Dan dialah yang berhak untuk mendapatkan berkat istimewa itu.
Sehingga ketika Yusuf mau memperlihatkan itu, betapa kecewanya dia. Bahwa Yakub menolak ketika Yusuf berusaha untuk meletakkan tangan kanan Yakub di kepala daripada Manasye, ditolak oleh Yakub. Dengan hal itu kita mau belajar untuk melihat, mungkin terkadang kehidupan kita sebagai manusia selalu juga menempatkan pemahaman dan kacamata yang dilihat oleh Yusuf itu menjadi pemikiran kita. Jadi ibu bapak saudara, itu yang kita dapat pelajari dari hal kepribadian Yusuf. Sehingga kita mau mengambil hal yang paling penting. Mungkin kita juga selalu menempatkan kacamata pemikiran kita sama seperti pemikirannya Yusuf. Secara lahiriah, hak kesulungan, itu yang pantas dan tidak pantas. Dari pribadi yang ketiga kita mau melihat bagaimana peranan Tuhan berkuasa atas kehidupan kita sebagai manusia. Pribadi yang ketiga adalah Tuhan, Allah kita. Mau menempatkan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik. Tuhan tahu apa yang terbaik. Yang dipikirkan oleh Yusuf belum tentu menjadi apa yang dipikirkan oleh Allah. Sehingga Tuhan ingin juga mau mengatakan bahwa kepada kita sekalian, Tuhan punya kendali atas hidup kita. Bukan kita yang mengendalikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga belajar daripada firman Tuhan ini, tetaplah hidup di dalam janji Allah dan tetaplah berpegang kembali kepada pengendalian hidup ini ada pada Tuhan. Sehingga sebagai umat Allah kita belajar jangan mengandalkan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada kekuatan yang kita miliki di luar daripada kekuatan Allah yang lebih besar. Jadi ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, keluarga-keluarga yang ada di rumah saat ini, kita mau diingatkan tentang hal yang paling penting dalam hidup ini. Pikirkanlah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita sekalian. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidupmu. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi keluargamu. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi persekutuan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan bangsa kita. Sehingga dengan keberadaan itu, kita diutus oleh Tuhan dalam kehidupan kita dan keluarga untuk memahami segala sesuatu dalam hidup ini ada dalam perencanaan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh untuk merancangkan segala sesuatu dalam hidup kita. Tetapi belajarlah untuk melihat bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam pemikiran Allah tentunya. Belum tentu semua yang kita pikir baik, itu baik di mata Allah. Teruslah untuk menelusuri perbuatan Allah dalam hidupmu. Teruslah untuk menelusuri perbuatan Allah dalam hidup keluargamu. Teruslah untuk menikmati berkat-berkatnya dalam hidup. Karena kita tahu berkat itu bukan karena usaha dan upaya kita, semata-mata ada karena Allah. Dan teruslah berdoa. Teruslah mengandalkan diri kita kepada Allah. Teruslah mengandalkan perjalanan hidup keluarga-keluarga kita di dalam campur tangan Tuhan. Dan teruslah untuk menantikan kejutan-kejutan yang ajaib dari Tuhan untuk hidup kita masing-masing, baik pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Serta yang paling besar daripada kebenaran firman Tuhan ini, mau mengingatkan, mohonlah hikmat daripada Allah untuk kita bisa memahami dan menerima setiap kehendak Allah dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan panggilan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian lewat tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, Allah tahu apa yang terbaik bagi hidupmu. Jadi belajarlah untuk membangun relasi kehidupan bersama persekutuan dengan Allah. Karena pasti yang terbaik terjadi dalam hidup kita karena kita mengandalkan Tuhan. Kita diutus untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami telah disegarkan oleh kebenaran firman-Mu, belajar lewat pengalaman kehidupan keluarga Yakub, Yusuf, dan kami boleh belajar juga untuk melihat bagaimana tindakan dan sikap Allah yang terus menggenapi janji-Mu dalam kehidupan orang-orang percaya, terlebih dalam kehidupan bangsa Israel. Bapa di dalam sorga, terima kasih, biarlah kami juga boleh mampu hidup seperti Yakub, untuk meyakini terus janji Allah itu ya dan amin dalam hidup kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap dikuatkan untuk menjalani dan melakukannya dalam kehidupan beriman kepada Allah, dan mau menjadikan Tuhan untuk pengendali dalam hidup kami, bukan kami yang mengendalikan hidup kami. Meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami saat ini. Bersama ini pula kami mendoakan diberkatilah Lembaga Riset Kesehatan Dunia atau WHO dalam upaya untuk menemukan vaksin atau pengobatan untuk COVID-19. Tuhan berkenan memberkati setiap apa yang boleh diupayakan, dan biarlah jalan keluar-Mu yang terbaik itu yang terjadi. Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dalam mengambil kebijakan strategis untuk rakyat Indonesia dalam setiap kehidupan, terlebih di tengah-tengah pandemi, pergumulan pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan menguatkan bangsa kami melalui para pemimpin bangsa kami. Dan kami percaya mereka adalah alat perpanjangan tangan Tuhan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan bangsa Indonesia. Diberkati juga pelayanan-pelayanan dalam kehidupan tenaga para medis, TNI, Polri, petugas pemakaman, petugas kebersihan dan lainnya yang ada sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19. Kami berdoa, kami percaya pengutusan Tuhan berlaku untuk mereka, dan pengutusan-Mu itu akan bisa memampukan mereka untuk hidup di dalam penyertaan Tuhan yang selalu setia menjaga karya layan mereka, dan pengabdian mereka senantiasa Tuhan pelihara, sehingga dalam pengabdian itu mereka sungguh menerima kasih sayang Tuhan dalam setiap pelayanan yang boleh mereka kerjakan di bidang mereka masing-masing. Diberkati juga untuk pelayanan gereja-gereja yang ada di dunia maupun di Indonesia. Tuhan berkati PGI, Tuhan memberkati GPIB di tengah-tengah panggilan dan pengutusan kami, terlebih dalam sikap gereja menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah kami bisa mampu menjadi alat saksi Tuhan dimanapun Tuhan utus kami. Demikian juga kami mendoakan untuk para pasien COVID-19. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati mereka yang bergumul saat ini, di tengah-tengah penderitaan mereka yang ada di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, maupun mereka yang sedang mengisolasi diri di rumah-rumah. Kasih sayang Tuhan menguatkan mereka dan memulihkan mereka. Doa kami juga ada untuk persekutuan jemaat di tengah-tengah pergumulan jemaat saat ini. Kami selalu meyakini bahwa kasih setia Tuhan ada dan menyertai kehidupan jemaat di tengah pergumulan apapun. Engkau bisa mampu melihat, Engkau bisa mampu menilik kehidupan umat-Mu, tiap pribadi, tiap keluarga dan rumah tangga. Datanglah ya Tuhan, hadirlah bersama mereka. Kuatkan mereka ketika mereka bergumul, mampukan mereka ketika mereka lemah, dan juga Tuhan akan senantiasa menjadi solusi dan jalan keluar di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, yang mungkin kami tidak ketahui, tetapi mereka bergumul besar karena dampak dari COVID-19.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan persekutuan jemaat boleh ada di dalam pimpinan Tuhan yang akan senantiasa berkuasa menyertai kami semua. Terima kasih untuk mereka yang sudah membawa sukacita bagi pelayanan dalam jemaat. Terima kasih untuk tim kerja yang boleh ada untuk membuat rekaman ini. Dan kami percaya Tuhan juga akan memakai mereka dengan karunia yang mereka punya. Dan karunia itu menjadi berkat untuk pekerjaan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Mari bersyukur dan bernyanyi. Berkemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Berkemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, berilah kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, kami tahu bahwa kami hidup diberkati oleh Allah. Berkat yang kami terima, sebagian kecil kami kembalikan kepadamu lewat persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan kepadamu dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan
dalam persekutuan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita dan seluruh aktivitas kita. Amanat pengutusan bagi kita saat ini, biarlah kita meyakini bahwa apa yang Allah buat selalu baik dalam hidup kita. Belajar dari pengalaman Yakub dan Yusuf, sehingga kita selalu meyakini untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Balamai bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Gembalaku itu Tuhanku, membuat tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai celang bening. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya yang akan menyertai kemanapun engkau pergi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.